relegasi? Sudah. Oke, sekarang cek kebersihan di kolom meja kalian. Apakah ada sampah? Tidak. Nah, sudah, berarti semua bersih dan rapi ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Amidia dibimbing doa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak boleh berdiri ya, kita mari bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Boleh duduk, masing-masing duduk. Nah, anak-anak, kalian itu di sekolah itu siapa sih orang yang paling sering kalian temui? Guru. Ya, ada satpam mungkin, Pak Bon, Bu, Ibu Kamin, benar. Terus apa yang pertama kali kalian perhatikan ketika bertemu seseorang yang baru? Wajah. Penampilan, Penampilan, Bu. ya, tinggi badan, warna kulit, kayak gitu ya. Dan terus, nah kalian tuh pernah gak sih menggambarkan seseorang tanpa melihat fotonya? Misalnya Anida itu mengenalkan Maya ke Nahwa. Nah, Nahwa tuh mengawang-awang bagaimana ya bentuknya Maya itu seperti apa, kulitnya, wajahnya, itu pernah gak sih kayak gitu? Belum ya? Soalnya belum. Oh ya, berarti belum pernah ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar di bab 1 aku yang unik. Topik A mengenal ciri-ciri seseorang melalui cerita. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan cara pembelajaran hari ini. Nanti kalian dapat menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan dan juga hasil pengamatan. Adapun tujuan pembelajarannya sendiri, kalian nanti melalui media digital interaktif berisi video ilustrasi tokoh dapat mengidentifikasi ciri-ciri tokoh pada media tersebut secara runtut dan jelas. Lalu kalian nanti juga dapat menciptakan teks deskriptif tentang ciri tokoh dengan bahasa yang runtut, jelas dan santun di depan kelas. Nah, kalian sudah bawa HP semua? Sudah. Silakan untuk akses buku ajaran yang sudah Ibu bagi ya. Ibu. Nah, di sini ada cerita tentang Billy dan Solly. Nah, kalian boleh scan di sini untuk mengakses buku Billy dan Solly. Nah, dari kalian tadi membaca cerita Billy dan Solly, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Billy dan Solly. Terus dari kalian lihat cerita tadi, membaca cerita tadi, apa perbedaan fisik antara Billy dan Solly? Warna Billy rambutnya pendek, Solly rambutnya panjang. Ya, iya betul. Warna kulitnya Ibu. Warna kulit. Agak gelap. Kalau Solly Solly putih. ya, karena dia punya kelainan genetik yaitu albino. Terus bagaimana sikap Billy terhadap Solly? Itu gimana? Menghargai, toleransi, melindungi. Ya, tadi kalau dicerita melindungi dari sinar matahari karena Solly sensitif. Lalu apa nilai yang bisa kalian pelajari dari Billy dan Solly? Saling menghargai, saling menghargai. Ya, betul sekali. Nah, melalui cerita Billy dan Solly, tadi kalian sudah mengenal sedikit dari ciri-ciri seseorang melalui cerita. Lalu, saatnya kita mengerjakan LKPD. HP-nya masih tetap dibuka ya untuk mengakses LKPD kita. Nah, Ibu akan berikan LKPD yang akan dikerjakan secara individu.
Dimas, Dimas. Dia Dimas, kok diem aja? Dia Dimas bukan sih? Dimas dan Donna adalah saudara kembar. Nah, di sini ada catatan pengamatan ciri fisik tokoh. Jadi ada bentuk wajah, rambut, dan lain sebagainya. Nanti hasil yang kalian amati itu seperti apa? Misal wajahnya Dimas tadi lonjong dan lain sebagainya. Terus di sini nanti juga kalian akan membuat tes deskriptif dan ditulis secara runtut. Kalian boleh menuliskan Dimas, Damar, atau keduanya. Nah, silakan kalian membutuhkan waktu berapa menit? 10 menit. Boleh dikerjakan. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan apa biasanya? Maya dan Anida boleh dulu. Baik, Ibu. Kita tulis satu dulu. Jadi, di sini aku ujian LKPD 1 yaitu pengamatan ciri-ciri fisik tokoh. Nah, bentuk wajah ada yaitu Dimas sama Damar. Dimas oval, Damar juga oval. Lalu bentuk rambutnya, Damar itu warnanya yaitu coklat keemasan. Dimas itu hitam lebih gelap. Lalu bentuk matanya itu Damar tidak memakai kacamata, lalu Dimas memakai kacamata. Sekarang saya akan mendeskripsikan tentang Damar. Damar adalah anak laki-laki yang ceria dan aktif, yang memiliki wajah oval dengan kulit sawo matang dan rambut coklat keemasan. Oke, temanya dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Kasih dia. Nah, bagian yang sulit saat mengerjakan LKPD apa ya tadi? Mendeskripsikan Ibu. Lalu kalian tadi ketika menulis tentang ciri fisik tokoh bagian mana yang paling mudah dan sulit untuk diidentifikasi? Paling mudah rambut Ibu. Warna kulitnya. Nah, Ibu akan memberikan penguatan materi. Jadi ciri fisik seseorang itu beragam sekali, dari mulai rambut, wajah, lalu kulit, tinggi badan, pakaian mungkin dan lain sebagainya. Rambut itu juga sangat beragam, ada yang keriting, lurus, lalu mungkin bergelombang. Juga kulit itu sangat banyak variasinya, misal ada yang terang, sawo matang, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu mayoritas berkulit apa ya? Sawo matang. Nah, tadi kalian sudah menulis teks deskripsi. Nah, itu akan menjelaskan apa sih itu teks deskripsi. Jadi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca dapat membayangkannya dengan jelas, seolah melihat, mendengar, merasakannya secara langsung. Nah, adapun ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek secara rinci. Misal tadi menggambarkan Dimas atau mungkin Damar. Lalu yang kedua menggunakan panca indera. Nah, kita mendeskripsikan seseorang itu bisa menggunakan panca indera kita, bisa mata, kita melihat, terus kita mendengar suaranya bagaimana. Lalu mungkin rasa, itu rasa makanan itu seperti apa. Lalu penciuman, baunya dia itu seperti apa, apakah harum atau bau. Lalu menggunakan banyak kata sifat, itu bisa dia Nahwa adalah orang yang tenang atau Anida adalah orang yang tinggi kayak gitu. Terus membuat pembaca seolah melihat langsung objeknya. Oh, ini menceritakan tentang Maya. Jadi Maya itu adalah orang yang ceria, kulitnya putih dan lain sebagainya. Lalu fokus pada satu objek. Misal siapa yang mau dideskripsikan? Misal Amanda adalah orang yang cantik dan lain sebagainya. Lalu tujuan tes deskripsi itu adalah memberi gambaran yang jelas tentang suatu objek. Lalu membantu pembaca melihat dengan kata-kata. Lalu yang ketiga menjelaskan ciri khusus suatu benda, orang atau mungkin tempat dan menunjukkan pesan atau perasaan tertentu. Nah, bagian tes deskripsi itu yang pertama judul untuk menentukan topiknya apa. Misal ada di sini bukunya contohnya itu judulnya Damar. Lalu
yang aktif dan penuh semangat. Lalu deskripsi ciri-cirinya, misal penjelasan detailnya tentang bentuknya benda wajahnya seperti apa, baunya apa, suaranya apa. Nah, di sini sudah tertulis identifikasinya atau ciri-cirinya. Lalu kesimpulannya untuk itu berisi perasaan atau pendapat penulis tentang objek yang dideskripsikan. Nah, di sini tertulis sehingga ia tampak lincah dan percaya diri. Nah, kita nilai-nilai yang bisa kita ambil itu jangan membeda-bedakan teman maupun orang lain, dan juga kita harus bersikap santun kepada orang lain. Nah, anak-anak boleh mengakses kuis daring tersebut menggunakan handphone. Butuh waktu berapa menit? 10 menit. Ya, boleh 5 menit ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang bisa menceritakan kegiatan kita dari awal hingga akhir tadi? Saya Ibu. Ya, boleh siapa? Jadi tadi kita di awal belajar tentang ciri-ciri fisik tokoh, lalu bahas deskripsi, jenisnya juga, ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa, seperti itu Ibu. Oke, lalu kalau kalian senang kalian gini, kalau sedih gini. 1, 2, 3. Senang. Ya. Nah, kita akan mengerjakan soal evaluasi dan juga lembar refleksi. Itu akan bagikan untuk dikerjakan. Dikerjakan secara individu ya. Baik Ibu. Apakah sudah selesai? Sudah. Wah, sepertinya bagus-bagus ya nilainya. Ibu akan bagikan besok pagi ya. Baik Ibu. Nah, Ibu akan simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu agar pembaca bisa membayangkannya dengan jelas. Nah, dengan materi ini kita belajar mengenal ciri fisik seseorang melalui tinggi badannya mungkin, lalu rambutnya, warna kulitnya, atau ciri khas lainnya. Dan dengan memahami cara menggambarkan ciri fisik, kita bisa menulis teks deskripsi dengan runtut jelas dan mudah dibaca. Nah, tugas lanjutan kalian di rumah adalah menuliskan teks deskripsi fisik salah satu anggota keluarga kalian di buku tulis, dan gunakan kalimat yang sederhana, runtut, dan besok kita akan bacakan bersama. Boleh juga nanti ditambahkan foto anggota keluarga, boleh kakek, nenek, ibu, bapak, adik, dan kakak, atau tetangga boleh. Baik Ibu. Oke, sekian, terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Nanti kalian akan istirahat. Nah, Ibu minta untuk kelas yang siap gerak berdoa mulai.